Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran toreko ini pelajaran spiritual atau perjalanan rohani. Perjalanan rohani banyak orang yang memang tidak suka atau tidak enggah karena bicara tentang rohani. Tapi ketika bicara tentang zahir, tentang syariat, banyak manusia senang karena sesuai dengan apa yang diakal syariat. Perjalanan rohani atau perjalanan toreko yang dimana kita dituntut istiqomah. Lawis taqamu ala toreko. Andai mereka istiqomah di atas jalan toreko, jalan menuju Allah, yaitu torekonya guru kita, yaitu toreko Syekh Abdurrahman. Ketika bicara toreko Syekh Abdurrahman, tentu toreko Abah ini adalah toreko suluk, atau dikatakan Abah guru toreko tabaruk menuju suluk. Suluk itu apa sih? Suluk itu perjalanan rohani, salah kaya sulukan, berjalan rohani. Kita namanya salik atau murid. Abah itu musalik. Musalik itu orang yang menjalankan rohaninya seorang murid. Kayak dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman syalu tariqu ilal jannah. Man salaka, barang siapa yang berjalan tariqan di suatu jalan, maksudnya toreko. Man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan dalam suatu toreko. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Yaltamisu, dia mencari fihi di dalam jalan tadi, fihi ilman, ilmunya ilmu tasawuf, ilmu suluk, ilmu torekoh. Sebagaimana dalam kitab Syairus Salikin karangan Syekh Abdul Somad Al-Palembani, yang dimaksud yaltamisu fihi ilman, ilmunya adalah ilmu torekoh atau ilmu suluk atau ilmu tasawuf. Sahalallahu tariqo ilal jannah, nanti Allah akan mudahkan jalan ke surga. Ya. Kenapa dikatakan di situ ilmu tasawuf, ilmu toreko, bukan ilmu yang lain? Maka Syekh Abdul Somad Al-Palembani, karena ilmu suluk, ilmu toreko, ilmu tasawuf itu ilmu yang bisa membenahi, membersihkan hati yang disebut tahalib tajali. Nah, kita sekarang bertoreko di bawah bimbingan Syekh Abdurrahman. Toreko Abah itu suluk, tabaruk menuju suluk. Nah, yang tabaruk yang mana? Yang talqin awal itu tabaruk. Kemudian latifah sampai 7 masih tabaruk. Sampai dia khotam itu baru tabaruk, baru dia suluk di kholwat tarbiyah. Ketika itu aturannya. Sekarang beda aturannya. Kemudian toreko suluk itu gimana? Nah, toreko suluk itu makanya Abah memberikan suatu konsep ilmu guru, amal guru, marifat guru, adab guru yang disebut robito mursyid. Nah, kalau tabaruk beda dia, nganggapnya amal dia. Kalau kita amalnya amal guru, ilmunya ilmu guru, marifatnya marifat guru, adabnya adab guru. Makanya di situ murid panah hilang, nggak ada kita. Ilmunya ilmu Syekh Abdurrahman, amalnya amal yang amal Syekh Abdurrahman. Bedanya. Kalau dakwah seperti itu, ketika kita ngamal jangan ada rasa kita tuh, harus rasa Syekh Abdurrahman itu suluk tuh seperti itu. Ketika marifat artinya apa? Dibukakan tuh ilmu-ilmu pengetahuan itu adalah ilmunya ilmu guru, baru adab guru. Ketika kita sudah di bawah bimbingan Abang Guru Syekh Abdurrahman, maka perjalanan kita itu ada istilah Abah, jangan selingkuh guru ya. Jangan selingkuh guru, di kuliah tarbiyah sering. Jangan selingkuh guru. Nah, bahasa selingkuh guru itu banyak.
Penjabarannya banyak. Kalau kita menggunakan la ilaha illallah, apa yang dari guru kita, itu namanya benar. Ilmunya itu aja udah. La ilallah, la ilallah, la ilallah, la ilallah. Itu ilmu guru. Ketika kita menggunakan Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin, ulang-ulang sampai 40 kali, bukan ilmu guru. Sekalipun itu memang ada dalilnya. Tafsir Hozin ada. Barang siapa yang membaca Yasin 1 kali sama aja dia membaca 10 kali Al-Quran. Ada hadisnya. Ada. Iqra'u Yasin ala mautikum. Baca Yasin buat orang yang pengen meninggal, baca Yasin. Ada dalilnya kok. Tapi ketika sudah masuk ke aba guru, bukan berarti itu nggak boleh. Nah, itulah ranah suluk. Abah kan ngasih ilmu guru. Mana ilmu guru itu? Yang diberikan ke kita apa? La ilaha illallah. Ketika kita baca Yasin, ada warid nanti, ada wirid, ada warid. Kalau di umum boleh silakan. Tapi ketika kita sudah masuk ranah khusus suluk, berarti ilmu yang dulu nih, Waqiah, Yasin apa, taruh dulu, taruh. Jangan dibuang, taruh. Nah, pakai zikir la ilaha illallah aja. Nah, dari la ilaha illallah tadi, nah waridnya adalah Syekh Abdul Rahman. Makanya ada wirid nih. Wirid itu sesuatu yang didawamkan oleh seseorang berupa wiridan. Wiridan itu sesuatu yang didawamkan oleh seseorang. Nah, nanti ada warid. Warid itu hasilnya. Hasilnya itu. Ketika kita la ilaha illallah yang diijazahkan oleh abah guru, berarti waridnya siapa? Syekh Abdul Rahman. Nah, nanti abah guru akan memberikan futuhat. Nafahatul futuhat akan ditiup bahasanya. Nafahat itu ditiup. Nafahatul futuhat min asrori ilahiyah min ulumi la dunia. Ditiup bahasanya itu. Nafahat. Nafahat itu karunia yang dilimpahkan dari seorang guru mursyid. Makanya murid abah wiridnya, zikirnya setelah sholat, faidah qadatul shalah fadkurullah. Apa itu? La ilaha illallah. Dikasih tuh tata caranya, ila hadratin nabi. Istighfarnya astagfirullahal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallallahu ilahi anta maghfir wa rizqamat bi atini mahabbataka wa ma wataka. Baru tarikan 3 la ilaha illallah 3 kali tarik. Baru zikir, masuklah tuh ke ranah zikiran mahabbah dan ma'rifat. Nah, disitulah dituntut seorang murid untuk yakin. Keyakinan kepada guru mursyidnya. Dengan yang diijazahkan oleh seorang mursyid kalimat la ilaha. Maka kata Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa ketika murid mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hati si murid itu harus menghadirkan Syekh Mursyid. Itu yang nggak ada di umum. Kalau di luar kan ketika kita baca Yasin, baca wirid lain, wirid atos, milik rotib, apalah, nggak disuruh robitoh mursyidnya. Tapi di abah guru, sebagaimana keterangan Syekh Al-Bantani, ketika kita mengucapkan la ilaha di mulut kita, hadirkan guru. Ada yang dikatakan di hati atau di otak benak. Guru dihadirkan. Makanya la ilaha illallah tanpa dihadirkan guru itu nggak bisa. Tapi ini ditentang sama orang umum. Masa begitu sih zikir? Nah, zikir itu bayangkan gurunya. Siapa? Syekh
Abdurrahman. Kalau pengen cepat, pengen surah diputul arifin, ya abahnya dibayangin. Bukan kalimat la ilaha illallahnya. Bukan kalimat la ilaha illallahnya, tidak ada tunggu jawab yang ada artinya. Tapi yang dibayangkan apa ya? Guru. Kok bisa dibayangkan guru? Iya, yang dekat aja. Bagaimana dengan kalimat Allahnya? La ilaha illallahnya. Itu nggak berefek tanpa menghadirkan guru. Maka dalam tarekat itu guru mursyid itu penting, urgen. Karena sebagai ropik itu teman. Teman apa? Teman rohani yang bisa mengusulkan seorang murid kepada Allah. Tanpa itu nggak bisa. Makanya di Abah ini harus Rabito Mursyid. Kekuatan di tarekat itu Rabito Mursyid. Kekuatannya. Nah, bagaimana seorang murid nggak Rabito Mursyid? Diambil setan. Tiap hari harus Rabito Mursyid kita. Mau makan, mau minum, apa lah. Ingat guru Rabito Mursyid. Kenapa enggak Allahnya, gitu kan? Kalau diumumkan ingat Allahnya. Di kita ingat guru. Karena untuk sampai ke Allah nggak bisa. Emang silapannya Allah semua. Tapi untuk menyampaikan ke situ kita belum bisa, belum mampu. Maka seorang mursyid jadi wasilah murid. Wasilah murid untuk usul kepada Allah. Bahkan mursyid itu adalah pintu gerbang sebagai murid untuk bisa mengenal Allah. Makanya karena mursyid itu gerbang, berarti segala sesuatu, apapun kebutuhan murid, itu gerbangnya ada di mana? Saya mursyid. Bagi siapa? Bagi ranah orang yang sudah bertoreko. Karena orang bertoreko itu jalan khusus. Kita ini bukan jalan umum. Makanya ketika toreko dibikin umum, ya udah nggak bakal nyampe. Makanya kenapa saya sering ceramah? Syekh Abdurrahman loh, Syekh Abdurrahman loh, Syekh Abdurrahman hadirkan. Banyak orang yang nggak percaya sama Syekh Abdurrahman. Ya tadi keluarganya nggak percaya sama Syekh Abdurrahman. Orang yang terdekatnya nggak percaya sama Syekh Abdurrahman, benar nggak? Orang-orang jauh doang. Emang yang mengaji manakib ke Bogor itu orang dekat apa orang jauh? Orang jauh. Orang dekat di Abah cuek. Paling cuma nyari maisah ya. Orang sana, ya kan? Jualan lontong, jualan apa namanya? Nasi uduk. Apa dia mau ngaji? Iya. Seperti itu. Sama di sini juga. Nah, ini rohani. Jangankan kita, anak-anak Abah pun gak semuanya percaya sama Abah kalau Abah itu mursyid. Ya kan? Sampai Abah nyuruh anak, cucu, talkin. Sampai digituin sama Abah. Kalau pengen selamat, baru pada talkin. Nah, kita beruntung. Ternyata ilmu mursyid itu yang dengar orang jauh. Bagaimana Nabi Ibrahim kita ketika memanggil wa'adinasi bil hadiyatu karijalan wala kulina yatina min kulli fajin amik liasadu manafi'alahum. Ketika Nabi Ibrahim manggil di atas gunung, hei manusia wajib berhaji. Yang didengar yang mana? Orang-orang yang jauh. Orang-orang yang asli Mekahnya mah pada jadi berhala. Pada yang berhala dipanggil sama Nabi Ibrahim. Terus yang dengar yang mana? Yang di perut orang ibu. Yang orang-orang Indonesia nih. Makanya yang banyak haji orang Indonesia kan? Iya. Karena yang banyak dipanggil sama Nabi Ibrahim ternyata orang Indonesia. Sama di Abah pun seperti itu. Ketika Abah memunculkan kemursidannya Syekh Abdurrahman, apa orang Cibuntu percaya sama Abah? Enggak. Abah dibilang apa? Pembelot dari Abah Hoer. Bayangin aja. Sampai Abah mau diusir di situ. Karena Abah belajar sama Abah Anom katanya. Kan di situ Cibuntu itu semuanya orang muridnya Abah Hoer. Sampai sekarang.
Orang Cibuntu tuh nggak percaya kalau si Abdurrahman itu mursyid. Bahkan mualim sering banget tatalkinan, tahu tatalkinan? Dibilang talkinan. Sampai sekarang orang-orang situ dibilang apa? Ayah wae talkinan. Orang udah talkinan, orang mau mati kan gitu. Sampai sekarang ada. Lihat Cibuntu, apa mau ngaji? Kan deket kan? Cuma dia yang pagar dong. Nggak ada. Itu yang di situ, yang pengurus itu orang jauh semua. Pak Anton orang jauh, Pak Rokman orang jauh, Pak Edi orang jauh, si Ajis orang jauh. Itu Ajis orang Jakarta sih, tidak ke situ. Pak Abu orang jauh. Berarti yang ngaji orang jauh semua kan? Orang situnya mana? Sosok orang yang di kampung itu, Abah bilang namanya Kaheuman Bangkong. Apa itu? Kodok dalam tempurung. Jadi ilmu itu ternyata didengar oleh orang Jakarta. Ruhani orang Jakarta lah yang dengar. Oh, di sana ada guru sakti. Pak Tubi dulu almarhum. Abah itu sakti. Akhirnya pada datang orang. Jadi yang dengar dari Cikarang, dari Jawa, dari Jakarta. Akhirnya kita nih di sini. Ciputat pun di sini jamanya jauh-jauh kan. Yang dekat siapa? Budiman, Rutin. Aja orang sini. Nah, itu ilmu rohani, ilmu kemursidan. Nah, bagaimana mempertahankan ilmu ini? Istiqomah. Ingat toreko, Abah ini toreko suluk. Dan kita punya keyakinan, punya akidah bahwa kita akan dijamin dunia akhirat kalau mengamalkannya. Jaminan Abah itu. Mengamalkan zikir la ilallah, zikir hobi, zikir siri yang punya amah khotaman. Makanya sekalipun Abahnya udah mangkat, tetap ajarannya berlaku nggak? Berlaku. Alhamdulillah di Ciputat. Suatu yang harus kita syukuri. Ada perkumpulan di dalamnya ikhwan ahwat mengamalkan ajaran para wali. Jadi torek itu ajaran wali loh. Bukan ajaran kiai. Kalau ajaran kiai itu wiridnya hizib. Kalau kiai itu wiridnya hizib. Hizib hikmah, hizib ba'da tubi, hizib bahar, hizib nasor, hizib jelani. Itu wirid-wiridnya kiai. Kalau kita ini wiridnya wirid wali, aulia Allah semua. Ini tengah-tengah apa pinggirnya? Ciputat. Pinggiran kota. Pinggir kota. Ada cahaya toreko, ya kan? Di sana cahaya hodam, di mana itu kan hodam kan? Rik. Ini toreko itu cahaya. Di sini ada ajaran Abah Guru. Orang memang pada nggak tahu. Kenapa ajaran Abah seperti itu? Orang tidak tertarik kan? Kecuali karena taufik dan hidayah. Taufik itu kekuatannya, pertolongannya. Hidayah petunjuknya. Sama Iwannya, kalau nggak ada taufik hidayah ya nggak bisa kesini. Taufik itu kekuatan untuk melakukan taufik. Hidayah itu kesininya. Pak Ripto dari Budahan ke sini sakit-sakit itu namanya taufik. Ke motor. Itu kekuatan untuk melakukan suatu perbuatan taat itu namanya taufik. Hadir di sini duduk namanya hidayah. Wa billahi taufik wal hidayah. Tambah itu susah. Nah, taufik kita dari mana? Guru. Yang menggerakkan siapa? Saya mursyid. Tanpa saya mursyid nggak bisa. Maka murid Abah anteng-anteng aja ya, adem-adem aja. Adem-adem aja, anteng-anteng aja. Pegang aja ajaran Syekh Abdurrahman.
Nah, perjalanan Abah ini masih jauh kita. Masih jauh perjalanan, masih jauh. Kita mah cuma ngewiridin, menzikirkan ajaran guru kita aja. Kalau nanti pertanggungjawabannya Abah Guru. Kenapa Abah Guru yang menjadi pertanggungjawabannya? Karena kita sudah berbaiat, innal ladzina yubayyunaka innama yubayyunaka. Nah, itu ayatnya. Orang yang berbaiat kepada mursyid masa kini, hakikatnya dia sudah berbaiat kepada Allah dan Rasul. Sekalipun nanti banyak paham berbeda-beda, kita tetap pegang ajaran Syekh Abdul Rahman. Karena nanti di murid Abah pun pahamnya beda-beda. Ya nggak jadi masalah. Karena pemahaman itu hasil riyadhah. Hasil riyadhah seorang murid ketika dia berzikir, ketika istiqomah, pahamnya akan beda-beda. Tapi nanti akan nyatu. Tapi yang luar biasa di Abah ini, setiap murid Abah memberikan anugerah, memberikan amanah namanya latifah. Ini latifah ini yang orang jarang yang punya ilmunya. Latifah kolbi. Di luar itu belum tentu punya. Latifah ruh, latifah sirri, latifah kopi, latifah ahfa, latifah nafsi, latifah kolab, muraqabah ahadiyah, muraqabah ma'iyah, muraqabah akrobiyah. Bagi orang yang ngerti perjalanan rohani, dia senang proses ini. Bagi yang senang, kan ada orang yang gak suka kan perjalanan ini. Tapi bagi yang suka, ketika saya ngambil gas jadi bedahan, ngobrol, bang gak kerja apaan ini? Mas dia tahu, dia ikut sajiliyah. Ketika dia ngobrol, dia di toreko sajiliyah yang di peta tuh. Kata dia, orang syariat walaupun dikasih gini-gini juga gak bakal nerima. Perjalanan rohani itu asik katanya gitu kan. Nah, akhirnya ngobrol. Ternyata orang depan rumah saya sering ngomong, Maman itu orang toreko. Kalau dia kan torekonya Habib Lutfi itu gitu. Orang-orang toreko pasti ngerti. Cuman nih orang syariat gak bakal nerima aja. Walaupun kita ngasih tahu dalilnya ini gak bakal nerima. Kenapa? Kehijab. Dia masih tobi'i, ruh tobi'i. Tapi bagi orang yang sudah senang dengan perjalanan spiritual toreko itu, apalagi latifah-latifah, kata dia luar biasa itu kalau udah latifah. Banyak kan toreko di luar itu cuma kulit, Katoria, Idrisiyah, baru kulit, tabaruk dia. Kalau kita suluk apa? Ada latifah. Latifah yang suluk nih. Qadiru sirobin. Jadi bisa berjalan rohani kita nih melalui 7 latifah yang disebut Zohir Batin Muhammad, yang pengen punah di Abah ini. Pembahasan Zohir Batin Muhammad di murid Abah punah. Gak ada dijelasin seperti itu. Dan mereka itu dikatakan kalau buang Muhammad gak percaya, karena Abah gak pernah jelasin seperti itu, betul. Karena gak tahu bacaan latifah. Waqdi ala latifah qalbi anwari tajali af'alil uluhiyah al-faidu min qalbi habibika sayyidina Muhammad ala qalbi safika Adam alaihi salam. Karena bacaannya dia nggak ngerti, beok, tau nggak? Beok, semuanya pada beok. Tajali af'al uluhiyah al-faidu yang dilimpahkan min qalbi habibika ala qalbi sayyidina habibika sayyidina Muhammad ala qalbi safika Adam, dari qalbu Muhammad ke Adam. Nah di situ yang disebut qalbu Muhammad. Ruhnya al-warda min ruh. Emang mereka ngerti bacaan itu? Kagak ngerti. Kan beok namanya. Somai. Emang si beok ngerti somai? Makanya dibilang nggak ada ajaran Zohir Batin Muhammad. Nih su'unud zatiyah al-wasilah min siri itu. Sir Muhammad itu. Qalbu Muhammad, ruh Muhammad, sir Muhammad, kopi apa nafsu, itu nggak ada, buat mereka nggak ada katanya. Karena 7 latifah yang katanya naik tingkat ditalkin sama Abah, dia cuma bacaan sakral, nggak boleh itu
dipecah, dicacak apa sih? Dicacak, Jabarin. dijabarin nggak boleh katanya. Akhirnya bodoh terus. Yang terjadi bodoh. Murid-murid Abah bodoh aja. Dia cuma jikir aja. Padahal ilmu Abah itu luar biasa nggak? Iya. Anak kuliahan S1, S2, S3 ketika dikasih ilmu ini, coba suruh bongkar rahasia ilmu itu. Wah nggak, mereka nggak mampu. Tapi apa di Bogor jelasin Johir Batin Muhammad? Nggak ada. Qalbu Muhammad, Ruh Muhammad. Nah, nanti kembali hakikatnya siapa? Qalbu Muhammad tuh. Mursyid. Ruh Muhammad hakikatnya siapa? Mursyid. Jadi buku Abah itu penuh pentakwilan lagi. Karena buku Abah itu kalau tidak dibongkar ke dalam, orang bosen. Buat apaan cuma zikir gini-gini doang kan? Ya, gini-gini doang kan? Waktu lah udah. Gak tahu di dirinya ada qalbu Muhammad, Ruh Muhammad, Sir Muhammad, Hopi Muhammad, apa Muhammad. Ini nafsi Muhammad, ini batang tubuh Muhammad. Jadi ilmu-ilmu yang seperti ini mereka nggak terima. Dari mana kata gitu? Padahal latifah yang dia baca ada nggak di situ? Nah, makanya belajar tasawuf, belajar torekoh bukan hanya zikir doang, harus tahu, paham ilmunya apa sih di dalamnya. Kalau ada yang mengatakan nggak perlu ada dijelasin, nggak perlu di ini, ya akhirnya hasilnya gimana? Kenapa saya katakan jangan selingkuh guru? Kenapa murid Abang nggak usah ngari ilmu keluar lagi? Itu aja dalemin. Karena belum pernah ngedalamin, akhirnya masih mencari keluar. Itu nanti ilmu ladunia itu. Hasilnya ilmu laduni, hasilnya asrarul uluhiyah. Itu cahaya semua. Ya kalau ilmu Abah, semua buku merah punya nggak? Punya. Ya baca sendiri-sendiri. Ya begitu-gitu aja, cuma pengetahuan. Tapi ketika diamalkan benar-benar qalbu Muhammad itu hakikatnya siapa? Syekh Abdurrahman. Semua bacaan itu dari munajat, dari doanya itu kembali kepada Syekh Mursyid, Syekh Abdurrahman. Jadi yang sudah naik tingkat tuh latifah qalbi, ruh. Nah, ruh di situ ada ilmu laduni itu. Latifah syiri apalagi dibuka rasa jasad Muhammad. Kan bingung dibilang rasa jasad Muhammad. Bingung hopi Muhammad, apa Muhammad? Gedungnya Muhammad ini. Ini batang tubuh Muhammad. Makanya kalau murid Abah mendalami semua Toreqah Abah suluk itu nyata. Tapi yang terjadi ajaran-ajaran seperti ini nggak ada yang ngejelasin. 7 latifah dijelasin, bingung mereka. Dari tajali, apa sih tajali itu? Ma yaksifu li qalbi anwarul ghaib. Kata Imam Ghazali, tajali itu sesuatu yang dibuka ke hati cahaya-cahaya gaib. Kalau pengen tahu ilmu malakut jabarut laut, nah ini di 7 latifah. Tapi kalau zikirnya hanya sekedar ngikutin doang ya nggak bisa tembus ke situ. Tapi syaratnya totalitas. Syaratnya totalitas apa? Panah ke guru. Bisa nggak kita zikir bukan kita yang zikir? Bermain ini. Yang zikir hanya Syekh Abdurrahman. Karena di latifah nafsi itu harus dinyatakan kemursidannya guru nih. Di nafsi. Ini kan yang menjadi olah tasawur, bentuk ini guru hadir itu di sini, otak benak. Jadi ketika kita zikir hobi, guru. Nah, kalau sudah murid itu bisa mempanahkan semua, udah hilang semua, dirinya hilang, bukan dia yang nggak ada, nggak merasa dia, bukan iroda dia. Bisa guru dikasih paham yang goib, paham yang kata Abah Guru bikin orang pusing. Yang disebut pahaman nabiyin, wahidul mursalin, wa malaikatul muqarrabin. Jadi ketika ilmu Abah ini diwiridin benar, orang akan pusing kata-kata kita. Apapun yang terucap dari kita itu dari latifah.
pusing orang. Tajali, bingung orang tajali itu apa. Makanya orang syariat nggak bakal nerima. Ajaran Abah nggak bakal terima. Akhirnya karena nggak diterima oleh akal syariat, dibikinlah ajaran Abah itu hanya syariat. Kalau orang zikir di luar sama di kita sama nggak sih? Sama. Tanpa masuk ke ranah Robito Mursyid sama. Makanya yang saya ajarkan ilmu guru. Mana ilmu guru itu? Tuh, Latifah punya siapa? Abdurrahman. Itu namanya ilmu guru. Otaman punya siapa? Ya Abdurrahman. Memang kadang nafsu kita nih ada aja lintasan, suruh baca ini baca itu. Padahal kita fokusin aja si Abdurrahman. Kenapa si Abdurrahmannya nggak mau ngikut ke kita? Ya kitanya ke khotaman aja masih kurang totalitas. Ke la ilaha illallah aja kurang totalitas. Ke zikir 7 latifah aja kurang totalitas. Bagaimana si Abdurrahman yang menjadi khodam kita? Kalau Abah mau ikut kemana-mana rohaninya, berarti kita harus apa? Totalitas dengan amalannya. Sama ketika orang dia wirid ayat kursi. Ayat kursi itu kan harus diwirid 11.000 apa? 11.000 ayat kursi. Itu baru datang khodam yang namanya Syekh Kandias. Siapa Syekh Kandias itu? Jin Islam yang dari Baghdad. 11.000 ayat kursi. Allahullah illallah la tabisunatu 11.000. Baru datang tuh Syekh. Itu dibaca tiap malam, datang dia. Assalamualaikum. Madzat turid, apa yang kamu inginkan? Ana urid fulus, saya minta duit. Itu jin Baghdad itu datang. Emang ayat kursi itu nggak ada khodamnya? Ada. Kalau pengen apa duit, ya itu 11.000 ayat kursi. Allahullah itu Syekh Kandias. Tes aja, tes ayat kursi. Beli lilin merah. Beli lilin merah. Apa gitu? Ada lilin merah kan? Ada lilin yang gede gini ada nih. Lilin merah. Baca ayat kursi. Nanti datang bawa duit. Nah, nanti uluk salam. Di kitab-kitab hikmah ada itu. Syekh Kandias namanya. Sama ketika kita la ilaha illallah punya Syekh Abdurrahman, kira-kira Syekh Abdurrahman datang nggak? Hadir. Jangan dikata Abah udah gak ada, hadir. Latifah pun sama. Ketika kita menzikirkan zikirnya, Latifah 7 latifah, Abah hadir. Kenapa rohani Abah hadir? Karena masuk ke 7 latifah itu bahaya. Bahaya. Jadi per latifah itu ada alam. Kalau Abah tidak menjaga, mendampingi muridnya, bahaya. Untungnya murid Abah nggak konsen. Banyak yang nggak konsen kan kalau udah zikir latifah, tidur. Ingat yang lain. Karena masuk ke zikir latifah ujiannya banyak. Ujiannya loba. Ada aja. Coba belajar istiqomah di Abah, ada aja ujiannya. Emang gratis? Enggak. Ujian. 7 lapis ujian. Makanya males orang zikir latifah serius-serius, ya kan? 7 lapis yang harus ditembus. Masuk zikir ini, ada aja godaannya. Kan per latifah itu ada godaannya. Di latifah ruh godaannya ada lah, ada hobi, ada apa. Kenapa? Karena orang kalau sudah tembus 7 latifah, berarti dia juga insan kamil mukamil. Oh, itu sebagai hadiahnya. Tapi kita nggak ada terdetik seperti itu kan. Tapi kalau ini Syekh Kandias, ayat kursi 11.000, baca, nanti ngabawain duit.
Diusahain nggak itu? Diusahain. Usahain, bagaimana caranya? Beli buhur yang harganya 6 juta. Buhur, tahu buhur? Wangi dia. Bakar buhur. Orang hikmah beli buhur, harganya yang 6 juta. Jadi kayak hodam-hodam Yas ayat kursi itu datang. Ini mah bukan main-main, ada. Dia nggak minta tumbal, enggak. Diajarin sama ulama-ulama terdahulu. Itu pun lagi kepepet. 11.000 ayat kursi. Puasa baca itu. Cuman di Aba udah nggak berlaku gitu. Makanya kalau di Aba ya itu zikir latifah, jadi nggak ada apanya, iming-iming, ngerti nggak? Kalau zikir latifah qalbi bisa terbang, wah rajin ya. Latifah baru bisa ini, latifah siri bisa ini, rajin nggak tuh? Rajin kayak ilmu hikmah. Kalau latifah siri bisa telepati, wah dia rajin latifah siri aja kan, nggak usah beli HP, beli kuota dia. Nah itu perjalanan dalam toreko. Kita sudah punya jalan khusus ya. Man salaka torikon yaltamisu filman sahalu torikon ilal jannah. Nah, orang yang berjalan dengan suatu toreko kita ada. Oh dari anak sebandia di bawah bin Abdurrahman. Yaltamisu ilman, jalannya tadi nyari ilmu tasawuf, ilmu toreko, ilmu suluk. Kita udah dapet, berarti kita karing amali. Jadi bersyukurlah, jangan merasa apa ya. Ada nggak yang mengasal jadi murid Abah sih? Iya yang senang, ada yang nggak senang, susah mulu kata gitu. Nah, karena dia ngeliat zohir. Karena toreko itu ruhani. Makanya kenapa orang yang banyak orang nggak mau belajar toreko? Karena ruhani, ya kan? Coba belajar fikih, belajar tafsir, kan itu mah kan bisa dibaca, bisa diajarin lagi. Kalau ini nggak bisa tanpa ada ijazah dari guru. Tapi orang yang belajar toreko, ketika dia mencapai puncaknya, ada ketenangan jiwa. Dan itu nggak bisa diceritain sama orang. Kadang satu murid Abah, gimana belajar sama Abah? Alhamdulillah tenang. Ada yang bilang, waduh gue susah mulu. Ada kan? Ya orang prasangka sama gurunya seperti itu. Jadi di Abah ini ketenangan. Coba sebelum toreko kita gerasa gerusu nggak? Gak punya duit gerasa gerusu. Ya, Bang Momo ya? Iya. Tuh. Ada itu. Ya. Gak punya duit bisa ngaji kan? Karena udah masuk Abah, tenang aja, tenang gitu. Jadi ucapan Abah waluya itu terjadi. Waluya, lamun perlu. Ya. Karena Abah ngajarin seperti itu. Nah, yang penting menjaga ajaran guru ini. Ajaran guru kita yaitu Syekh Abdurrahman, jaga ajaran. Jangan campur-campur syariat. Syariat kita hanya sholat, jadi sholatnya sholat toreko. Tahu sholat toreko? Jasad kita sholat syariat, ruh kita sholat juga melalui zikir. Aqimus sholat lidik zikri. Itu kan kita kan dua dimensi sholat. Jasadnya Allah Akbar, ininya main nggak? Aqimus sholat dzikri, tegakkanlah sholat untuk mengingat tuh kata Allah dalam Al-Quran. Berarti kalau kita sholat zikir nggak? Zikir. Kalau orang hakikat sholatnya cuma latifah doang, keblangsak itu. Kalau kata Abah kelaut. Tetap sholat kita syariat jangan ditinggal. Kenapa? Karena badan kita ini butuh cahaya.
dari sholat, gerakan sholat, amal sholat itu adalah cahaya syariat. Maka badan kita butuh syariat. Ruh kita butuh cahaya nggak? Nah itu toreko, cahaya. Jadi syariat itu nanti ada apa? Ruhnya namanya toreko. Toreko itu ada ruhnya namanya hakikat. Hakikat itu ada ruhnya namanya ma'rifat. Jadi kita syariat bukan syariat kayak orang umum. Tetap kita bersyariat tapi syariatnya toreko. Kok syariatnya toreko gimana? Ya sholat kayak biasa, tapi ada yang kita tuju ilai anta maksudi wa ini mahabbataka wa ma. Nah, melalui wasilah guru mur. Nah itu kita tetap syariat, tapi syariatnya toreko, bukan syariat orang umum. Kalau syariat orang umum nggak ada deh ilai anta maksudi, nggak ada. Udah ada jangan sumpah Allah. Kalau kita berwasilah sama guru. Kenapa? Orang yang sholat 2 rakaat dipantau oleh guru mursyid, orang Arab bilang itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Nih kita punya ijazah 2 rakaat sholat. Apa tuh? Sholat sirullah. Sholat tobat. Dipantau sama guru itu. Itu lebih utama dibandingkan orang sholat 1000 rakaat tanpa ada guru. Jadi sholat sirullah dipantau nggak malu? Pantau karena amalannya amalan Syekh Abdurrahman. Kenapa? Setiap amalan sirullah, taubat, dikejar Hopi ada Syekh Abdurrahman. Itu Abah selalu mendampingi. Kenapa? Karena takut khawatir ketika sholat sirullah saking enaknya, saking panahnya, nanti ruhnya lepas lagi. Makanya dibimbing sama Abah. Karena kata Abah Guru, sholat sirullah itu membuka rahasia mursyid. Bagi yang mampu, kadang dikasih rajin ya, kadang dikasih kagak. Tapi kalau dikasih rajin, alhamdulillah. Kadang enggak banget gitu. Karena sholat sirullah itu bukan mau kita. Makanya orang yang sudah dapat sholat sirullah itu memang harus robito ke mursyid. Karena Abah Guru sholat sirullah ya, kata Abah nih. Dia punya tarbiyah. Sholat sirullah ya. Kenapa? Karena membuka rahasia dan bahkan membuka rahasia keduniaan ini. Cuman untuk menjalaninya berat. Kalau sholat 2 rakaat sirullah gampang, tapi khusyuknya itu loh. Kepanahan ke gurunya itu. Sholat rahasia Allah. Sirullah ya kan? Sholat untuk merasakan sirri. Usolli sunatan sirullah ya. Rokata ini lillahi ta'ala. Itu bahasa sirullah. Berarti kan sir, rahasia Allah. Rahasia Allah ada di Rasul. Rahasia Rasul ada di mana? Guru mursyid. Jadi kalau pengen tahu rahasia Allah, rahasia Rasul ada di guru mursyid. Makanya Abah Guru mengijazahkan namanya sholat sirullah. Udah yang sudah mencapai latifah tadi. Jadi kita tetap jaga ajaran Abah ini. Di ajaran Abah itu suluk. Ya. Kalau mereka anggap ajaran Abah ini torekohnya syariat, nggak bakal dapet dah. Jadi sama aja dengan orang umum. Lihat kita murid-murid Abah, mereka ikut aturan semuanya. Harian, mingguan, bulanan. Ada khotaman ya. Ada tawasulan. Tapi kadang pemahaman-pemahaman yang di Abah ini Abah nggak ngasih. Karena dia salik mujarod. Salik mujarod itu sekedar salik mujarod aja. Nah makanya mudah-mudahan perjalanan di Ciputat ini, yang murid-murid Abah di Ciputat diberikan paham tentang ilmu Jadi saya dengar dari Abah langsung. Jadi toreko Abah ini toreko suluk. Cuman kita nggak pernah dengar menyampaikan toreko suluk, nggak ada. Karena berat.
Tapi di sini Ciputat ingat bahwa toreko Abah adalah toreko suluk. Banyak orang yang mengatakan begini ke saya. Suroso, kenal Suroso ya? Kenal ya Pak? Toreko Abah itu suluk katanya. Oh enggak, kita tabaruk tuh. Hilang sekarang. Hilang sekarang. Kalau Abah mengatakan di Qul Tarbiyah bahwa toreko Abah adalah toreko suluk, saja dari Abah Khoer, stasiun Benteng, kemudian ada muridnya ngeledek, ngeremehin ajaran Abah, hilang dia. Apa susahnya sih? Apa kata guru? Kalau Abah bilang toreko Abah adalah toreko suluk, udah ikutin tata caranya. Itu loh. Kenapa kita harus ini? Oh enggak, tabaruk dulu baru suluk. Itu yang ngomong-ngomong gitu hilang semuanya dari. Hilang, udah nggak datang lagi, berat dia. Apa yang dikatakan Abah Guru itu udah iyain gitu loh. Tasdik. Ya tasdik. Tasdikin bener. Bener sodakta bener bah udah. Ini mah mulai enggak, kita harus tabaruk dulu. Hilang orang-orang begitu. Kenapa saya selalu keras, kata orang saya ekstrim katanya. Karena kalau kita nggak apa kata guru, udah bubar toreko Abah itu. Misalnya kuliah tarbiyah, kalau ada yang meragukan aja kuliah tarbiyah itu, ya kan? Untuk mualim tadi dikasih apa? Kuat. Tembok sini, tembok sana, tembok sini, tembok sana, masih kuat. Pasti ada kelompok yang meragukan kuliah tarbiyah, ada nggak? Ada. Kuliah tarbiyah itu ketika masih ada Abah. Ketika Abah nggak ada kuliah tarbiyah. Karena mereka nggak dengar. Gitu. Banyak yang hilang tuh senior, hilang. Jangankan ini, ketujuh yang juga jarang. Nah makanya saya minta Ciputat nih, murid Awen Ciputat. Apa yang dikatakan Abah Guru, tasdik aja bener bah. Sekalipun kita belum mampu ngamalin itu gitu loh. Abah di kuliah tarbiyah, toreko Abah adalah toreko suluk. Mursid Abah, kemursidan Abah adalah mursid suluk. Nah, ketika Abah mangkat, ketika Abah pulang nanti, murid Abah tetap robitonya ke Abah. Itu namanya toreko suluk. Dan mursidnya pun gelarnya suluk. Jadi jangan dengar orang-orang yang apa namanya, skeptis ya, apa yang nggak percaya sama Abah. Oh itu kan zaman Abah, kata Abah nggak boleh ziarah kecuali ke Guru Sia. Udah ke Abah, kita aja ke Abah malas ziarah kan? Kita yang harus dijarain apa? Ilmunya yang ada di diri kita nih. Saya ngeliat tuh semua ini mah bukan omong-omong, real ya. Orang yang selalu meremehkan, ketika Abah mengucap dia remehin, hilang. Akidah Abah adalah akidah toreko. Ada yang bilang remehin, hilang. Ucapan Abah itu di kuliah tarbiyah tajam. Tong jarah, kecuali jarah ke Guru Sia. Sekarang orang yang jarah ke wali-wali, untungnya apa? Hah? Jalan-jalan. Habisin duit. Jadi panitia dapat komisi. Abah itu ngelarang. Ketika Abah ngelarang apa? Apa tantangan mereka? Nantang mereka. Itu zaman Abah. Kalau kita boleh ziarah ke wali-wali, kita bikin tur ke Wali Songo. Wah, ya. Apa terjadi? Terjadi nggak? Tidak terjadi. Kecuali santri deh itu kaya. Ayo mau ngomong apa? Kita bikin travel haji, travel umrah. Apa terjadi? Tidak.
Ayo. Tuh, lawan tuh suluk. Apa? Kita datangkan penceramah dari luar. Terjadi? Kagak. Ar-Raji harus datang, ditembak anaknya sama anaknya sendiri. Nah, kejadian nggak? Ayo lu. Nah, sekarang udah terbukti semua, mau ngapa lagi? Emang Abah diem, dijaga. Ciputat nih banyak dipitnah, banyak ini sesat. Ciputat apa? Ciputat tetap berdiri nggak? Berdiri. Mereka ketakutan sama Ciputat, tau nggak? Karena ajarannya ajaran apa? Enggak, kalau mereka dijual di luar keterangan Abah katanya. Iya, kan banyak kita dibilang ajaran gitu kan. Siapa yang bilang sesat ajaran Abah di Ciputat? Mental nggak? Mental semua. Jadi di sini mah ajaran Syekh Abdul Rahman. Kalau ada orang di hatinya atau di otak benaknya atau di mulutnya diucap, apa sih orang ngomongnya abah-abah mulu? Gak ada yang lain apa? Gak lama tuh orang. Kan suka begitu, senewan. Dikit-dikit Syekh Abdul Rahman, dikit-dikit Syekh Abdul Rahman. Pakai dalil dong, pakai dalil. Gitu kan ada nggak? Kan orang nggak suka tuh kayak gitu. Abah guru kita akan menjamin dunia akhirat. Mana dalilnya? Gitu. Kalau orang toreko, murid abah nggak perlu pakai dalil, yakin. Kalau orang syariat, pakai dalil innalladzi yubayyi'unaka. Al-Fatihah ayat 10. Kalau murid abah mah nggak usah lah. Apain didalilin? Yakinnya sama abah guru. Nah, makanya di Ciputat jaga ajaran abah itu. Kalau saya bilang toreko, akidahnya toreko, udah iyain aja, orang abah yang ngomong. Toreko abah suluk, ya iyain. Sekalipun kita belum mampu, yang mampu mah guru kan. Ini mah hayo, di enggak. Kita nggak usah suluk dulu, tabaruk tuh, airnya mental. Udah suluk aja, bilang toreko abah suluk. Berapa banyak orang yang ngatur-ngatur abah, airnya apa? Bubar yang ngatur abah. Makanya saya tuh pengen ada regenerasi dari Ciputat ini, karena hanya ajaran abah lah di sini yang bisa nyebarin. Majlis lain belum tentu mau nyebarin ajaran abah. Apa yang saya sampaikan, ucapan-ucapan manqol ulama dari abah guru, ini bukan hanya sekata-katanya. Tujuan saya membentuk. Mungkin sekarang belum jadi ulama, nanti 10 tahun akan datang. Ucapan-ucapan ini yang harus disebarin ke murid-murid abah guru. Pasti tantangannya banyak. Karena banyak murid-murid abah itu hanya toreko syariat. Gitu loh. Makanya dari Ciputat lah harus menyebarkan ajaran guru Roberto Mursid, dijamin dunia akhirat. Murid abah tidak ditanya mungkar nakir, nggak ditaruh di alam barzah. Alim tambah aja masih belum dengar kan? Abah di alam barzah katanya. Sedangkan abah bilang nggak ada murid abah di alam barzah. Tapi berarti lagi kuliah tarbiyahnya nih. Makanya supaya ajaran abah itu nyebar ya dari Ciputat, ikhwan-ikhwan Ciputat sama akhwat. Karena majlis lain nggak ada mau mintanya ke guru, mereka masih bertanya besar, gitu loh. Kenapa kita minta ke guru? Ya iyalah, karena abah itu guru rohani kita, yang bisa mengusulkan kita ke Allah itu siapa? Guru. Abah mau udah tahu Allahnya siapa, abah tahu lah. Kita Allahnya reka-reka. Allah itu karim kalau dikasih rezeki. Dikasih rezeki, doa dikabulin. Allahu Karim, Allahu Karim, Allah Maha Pemurah. Coba dikasih ujian. Hah? Dikasih miskin, dikasih ujian, susah, sakit mulu. Apa Allah Karim? Belum tentu. Bahkan bilang Allah nggak adil. Nah, terus ya perjuangan
Untuk mempertahankan ajaran Abah Guru nggak mungkin dari saya doang. Saya ini memberikan apa mangkol ulama menyebarin, nanti Ikhwan Ciputat lah ya. Jangan takut, minta itu ke guru gitu aja. Kalau mereka masih nentang, ya kita diskusi gitu aja. Jadi harapannya ajaran Abah itu nyebar dari Ciputat. Nanti ada ngedenger juga. Kan suka ada marah gitu. Ada yang nyampein, katanya siapa yang benar sendiri gitu. Nah, Ciputat nih yang nyebarin. Apa yang saya ucapkan, yang saya sampaikan di Ciputat ini, sebarkan ajaran Abah itu. Karena yang mampu hanya Anda semua yang ada di Ciputat. Majlis-majlis lain mereka nggak berani, nggak ada namanya doktrin-doktrin ajaran Abah seperti ini. Mereka hanya khotaman, tawasulan, beres. Makanya di Ciputat lah yang diharapkan biaran ajaran suluk Abah itu menyebar. Kalau Anda nggak mampu untuk bicara, ya kita aduin ke sini gitu, ke badal kaulnya. Karena kalau nggak disebarin gitu, ajaran Abah punah. Jadi ajaran Abah cuma ritual doang nantinya. Khotaman, tawasulan, marhabanan gitu aja udah. Sama kayak di Banten. Begitu-gitu aja udah. Jangan sampai. Kita harus tahu tentang ilmu tasawuf, tentang ilmu tarekoh, tentang ajaran Abah Guru kita harus tahu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita istiqomah terus berjuang untuk menegakkan ajaran Abah Guru. Jangan sampai paham-paham ajaran Syekh Abdul Rahman itu padam. Jangan sampai kalah sama ajaran-ajaran syariat doang. Jadi ajaran Abah itu ke dalam, bukan hanya keluar ya. Mungkin ada yang sampai